Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Wanita miskin bertemu Presiden Tampan. Episode ke-6. Hari pertama menjadi sepasang suami istri. Jenny melangkahkan kakinya untuk yang kedua kalinya ke dalam rumah Andreas. Tadi pagi ia masih menjadi seorang tamu, dan sore ini ia sudah menjadi nyonya rumah. Takdir memang sungguh tidak dapat pernah ia pahami. Semua pelayan tertunduk memberi hormat. Jenny yang masih menggunakan busana pengantin tidak biasa mendapatkan perlakuan seperti itu, yang membuatnya hanya tersenyum canggung. Terlebih Andreas tidak bersamanya saat ini, karena Andreas telah kembali ke perusahaan untuk kembali bekerja. Membiarkannya berkeliaran sendirian tanpa perkenalkan resmi di rumah yang terasa seperti istana modern, dan tentu saja membuat Jenny sangat frustasi dengan perubahan hidupnya yang terjadi secara mendadak ini. Bermimpi pun bahkan Jenny tidak berani untuk memimpikan menjadi pengantin dari pria tampan dan kaya raya, apalagi angku seperti Andreas. Andreas bodoh. Orang waras mana yang bekerja pada hari pernikahannya? Gumam Jenny dalam hati. Ia kesal karena Jenny harusnya Andreas setidaknya memperkenalkan secara resmi di rumahnya, karena bagaimanapun Andreas tidak tinggal sendirian, meskipun penghuni rumahnya yang lain hanyalah pelayan. Seorang wanita parubaya kemudian menghampiri Jenny dengan senyum ramah sambil menyapa. "Selamat sore Nyonya Jenny. Perkenalkan, saya adalah pelayan di sini. Nama saya Dewi." Jenny hanya tersenyum bingung. Ia tidak tahu rasa membalas apa selain menghambur memeluk Dewi untuk menunjukkan keramahannya. "Terima kasih sudah menyambutku dengan hangat, Bu Dewi." Semua pelayan menatap terkejut, karena Jenny tidak lain adalah istri Andreas, dan itu artinya dia adalah nyonya di rumah ini. Tanpa sungkan memeluk seorang pelayan yang selama ini tidak dianggap nyata oleh Andreas. Meskipun Dewi yang membantu merawat Andreas sejak kecil, tapi Andreas selalu memiliki batasan di antara mereka. "Jangan seperti ini Nyonya, saya merasa tidak pantas," ucap Dewi. Jenny kembali tersenyum dan menyentuh tangan Dewi dengan lembut. "Aku bukan dewa, kita sama-sama manusia," ucap Jenny. Dewi tersenyum. Andreas tidak salah memilih seorang istri. Ia sangat sopan dan juga rendah hati. "Mari saya tunjukkan kamar Anda, Nyonya." Dewi membuka jalan. Jenny kemudian mengikuti langkah Dewi yang menuntunnya menaiki tangga. "Apa rumah sebesar ini ada hantunya?" tanya Jenny. Jenny merasa ia sudah berjalan cukup jauh, tapi masih belum sampai ke kamar yang akan ditunjukkan oleh Dewi. Dan ia masih harus menaiki anak tangga yang entah ada berapa banyak. Yang pasti Jenny sudah mulai lelah dan kelaparan. Sejak pagi tadi ia tidak makan apapun. "Tentu saja tidak Nyonya. Para pelayan di sini akan pulang jika sudah di jam 7 malam, karena Tuan tidak menyukai waktu istirahatnya diganggu. Hanya saya yang akan tinggal. Jadi jika perlu sesuatu panggil saja saya," jelas Dewi. Kini mereka sudah sampai di depan pintu kamar, dan kemudian Dewi menyerahkan sebuah remote kecil pada Jenny. "Tekan saat kapanpun Anda membutuhkan saya," ucap Dewi tersenyum setelah membukakan pintu dan membawa Jenny memasuki kamar. "Kamarnya kaku sekali," Jenny berkomentar. Tirai besar yang menutupi jendela berwarna abu-abu dan semua dinding berwarna putih juga tepat di belakang tempat tidur itu. Ada sebuah wallpaper kaku berwarna hitam, menunjukkan jika kamar ini dihuni oleh orang dengan kepribadian dingin dan sangat praktis. Siapa lagi jika bukan Andreas? Terkadang Jenny merasa kesal sendiri saat memikirkan pria yang sudah menjadi suaminya itu. "Ini kamar Anda dan Tuan Andreas, dan ini ruang pakaian Anda, Nyonya." Jenny masih sibuk memperhatikan desain interior kamarnya saat Dewi membuka sebuah ruangan di dalam kamarnya yang berisi banyak pakaian indah bergantung dan juga tas yang tersusun rapi. Tidak luput sebuah sepatu berhak dan sepatu flat
yang indah dan tentunya perhiasan indah di dalam kotak kaca yang terpajang di tengah-tengah ruangan. Berkilau indah di bawah sorot cahaya lampu yang terang. Sangat menakjubkan. Jenny langsung silau, dibuat dan tidak dapat menyembunyikan rasa terkesimanya. Kemewahan ini tidak pernah Jenny bayangkan akan kembali lagi kepada kehidupannya. Wah, apakah dia membawa toko ke dalam kamar ini? Tanya Jenny takjub. Dewi tersenyum. Tuan menyuruh kami mempersiapkan pagi ini, dan sepertinya Tuan mengenal bentuk tubuh Anda dengan sangat baik. Jelas Dewi sedikit tersipu saat membahas tentang ukuran tubuh Jenny, karena itu artinya Andreas sudah mengenal Jenny dengan sangat baik. Bentuk tubuh? Apa dia seorang pria mesum? Ucap Jenny dalam hati sangat cemas. Saya sudah menyiapkan air untuk Anda mandi. Anda bisa mandi sekarang, Nyonya. Terima kasih banyak, ucap Jenny. Tersenyum kaku. Ia masih merasa cemas kalau Andreas benarlah pria mesum. Saat Dewi hendak keluar kamar, Jenny kemudian mengejar langkah Dewi sebelum Dewi benar-benar menutup pintu. Bu, bisakah aku meminta satu hal padamu? Katakan saja, Nyonya. Andreas berjalan cepat diiringi dengan asisten dan penasehatnya saat baru saja keluar dari ruangan rapat. Apa kita masih memiliki janji? Tanya Andreas setelah memeriksa berkas yang disodorkan ke sekretarisnya. Bunga kepada penasehatnya yaitu Morpin. Tidak ada, Pak, jawab Morpin. Langkah Andreas kemudian terhenti sambil mengembalikan berkasnya kepada Bunga. Ia menatap penasehatnya dengan tajam. Aku tidak memiliki jadwal lain. Tapi ini baru jam 3 sore, tanya Andreas. Morpin menelan ludah karena merasa takut dengan tekanan Andreas. Saya sengaja mengosongkan jadwal Anda hingga 1 minggu, Pak, jawab Morpin. Andreas menjadi bertambah kesal kini. Tidak ada hal istimewa yang mengharuskannya untuk berlibur. Berlibur artinya menyanyiakan waktu, dan waktunya sedetik dalam bekerja bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Jika ia berlibur, maka beberapa uang yang akan disia-siakan hari ini hingga 1 minggu ke depan. Apa kamu sudah bosan bekerja di sini? Tanya Andreas penuh penekanan, membuat Morpin ketakutan. Niat Morpin sebenarnya baik. Morpin bukan hanya penasihat Andreas, tapi dia juga sahabatnya. Jadi Morpin hanya tidak ingin Andreas kehilangan momen minggu pertama pernikahan. Ini hari pernikahan Anda, Pak, ucap Morpin memberanikan diri. Andreas seketika terdiam. Benar, tidak ada orang yang bekerja di hari pernikahannya kecuali dirinya. Andreas tidak benar-benar menikah. Ia hanya pura-pura untuk melawanku. Andreas membalikkan badannya saat ia mendengar suara menyebalkan yang tidak asing itu. Morpin dan Bunga kemudian berjalan mundur, meninggalkan Andreas dan Darwis yang kini telah berbicara. Sang raja dan putra mahkota tengah saling menatap tajam. Andreas benar-benar terlihat seperti bayangan Darwis muda yang tinggi dan tampan, bahkan tinggi meru. Mereka pun sama. Katakan saja jika kamu tidak menyukai gadis dari Girufwings itu, kakek bisa mencarikan yang lain. Dan hentikan sandiwaramu saat ini juga, ucap Darwis menyentuh bahu Andreas untuk meyakinkannya. Andreas kemudian tersenyum dan berkata dengan pelan, terima kasih sudah memikirkanku, kakek. Andreas kemudian melepaskan kedua tangan Darwis dari bahu bidangnya. Tapi tidak perlu khawatir, dan jangan menghubungiku sementara ini, karena aku akan berusaha dengan keras bersama istriku memberikanmu seorang cicit, ucap Andreas tersenyum. Andreas pergi dengan senyuman, sedangkan Darwis berdiri mematung kini. Lihat saja, aku akan membuktikan jika pernikahan kalian itu palsu, teriak Darwis mengancam. Tapi Andreas tidak menghiraukan dan hanya melambaikan tangan tanpa menoleh dan kemudian menuruni ekskalator. Kini Andreas harus benar-benar pulang karena ia yakin kakeknya pasti mengirimkan mata-mata untuk mengikutinya. Semua pelayan yang masih bersih-bersih segera berbaris rapi. Begitupun Dewi yang tengah mengecek masakan dari para chef
yang tengah memasak di dapur segera berjalan menghampiri Andreas. "Anda sudah pulang, Tuan?" sambut Dewi setelah meraih tas milik Andreas. "Di mana istriku?" tanya Andreas. Dewi membunyikan senyumannya karena melihat Andreas yang seperti sudah tidak sabar untuk menemui istrinya. "Di kamar Anda, Tuan," jawab Dewi. Andreas tersenyum tipis sebelum akhirnya berjalan menaiki tangga menuju kamarnya. Andreas tahu jika kakeknya pasti menyelipkan mata-mata di dalam rumahnya. Jadi ia tidak boleh bertindak gegabah. Ia harus terlebih terlihat mencintai Jenny. "Sayang," Andreas memanggil sebelum akhirnya memasuki kamarnya. "Tunggu dulu, apa ini sungguh kamarnya?" Andreas memperhatikan tirai besar yang menutupi jendela kamarnya, yang tadinya berwarna abu-abu kini berubah menjadi biru awan, dan hiasan pada dinding kamarnya pun menghilang. Dan lagi wallpaper di belakang tempat tidurnya pun berubah menjadi gambar awan dan pelangi. Sungguh ceria, seperti taman kanak-kanak saja. Tapi Andreas masih melihat beberapa barang miliknya di kamar ini. Itu artinya ini benarlah kamarnya. Apa yang gadis itu lakukan pada kamarku? Andreas menarik nafas dengan dalam. Gadis itu baru masuk ke rumahnya, belum sampai beberapa jam dan ia sudah berani mengubah kamarnya. Tapi Andreas tidak dapat marah ataupun meminta orang lain mengembalikannya seperti semula, karena akan menimbulkan kecurigaan. Sialnya Andreas harus bertahan dengan pemandangan manis yang menyakiti matanya ini. Andreas mencari ke setiap sudut kamar dan ke ruang pakaian, tapi tidak ada Jenny. Mungkin ia sedang bermain di taman belakang, karena gadis itu tidak seperti gadis yang betah berdiam di satu tempat. Sambil melepaskan semua pakaiannya, Andreas berjalan menuju kamar mandi dan mulai menyalakan shower, membiarkan air membasahi tubuhnya. Jenny yang sedang terlelap di dalam bak mandi pun terbangun mendengar suara percikan air. Dengan mata yang masih mengantuk, Jenny beranjak bangun dan membuka tirai di mana ada Andreas yang tengah mandi, tanpa tahu jika Andreas berada di sana. Jenny berteriak sangat kencang saat melihat Andreas tanpa berbusana. Begitupun dengan Andreas yang terkejut mendengar teriakan Jenny, yang membuatnya berbalik dan melihat Jenny yang tengah berdiri dengan tubuh yang masih basah tanpa mengenakan sehelai pun pakaian. Kini mereka kembali berteriak. Dengan cepat Jenny menarik tirai kembali dan menutupnya. Astaga, Jenny menggelamkan tubuhnya ke dalam bak mandi. Ia sangat syok sehingga rasanya arwahnya melayang entah kemana. "Jenny bodoh, mati saja kamu." Jenny mulai menurutuki dirinya kini, sambil menutupi dadanya dengan menyilangkan kedua tangannya, masih dengan tubuh yang terendam di dalam air yang berbusa. "Apa dia melihat semuanya?" ucap Andreas di balik tirai. Ia kemudian dengan cepat meraih jubah mandinya dan memakainya. "Tapi tunggu dulu, aku melihatnya juga." Jenny telanjang. "Oh, Tuhan, mataku telah diberkahi. Maksudku mataku telah ternodai." Andreas membeku kini setelah mengingat apa yang ia lihat baru saja. Mereka berdua adalah suami istri yang bodoh. Mengapa Andreas tidak memastikan dulu apa ada seorang di dalam kamar mandi? Maka semua ini tidak akan terjadi. Saat ini Jenny keluar dari ruangan ganti pakaian dengan hati-hati ketika secara bersamaan Andreas datang memasuki kamar. Sepertinya tidak memiliki wajah. Mereka tidak saling menatap satu sama lain karena merasa sangat malu. "Ayo makan," ajak Andreas gugup tanpa menatap. Baiklah," jawab Jenny tidak kalah gugup. Jenny kemudian berjalan mengikuti langkah Andreas, tapi Andreas kemudian berhenti membuat Jenny menabrak punggung Andreas karena ia menunduk sejak tadi, membuatnya tidak tahu jika Andreas menghentikan langkahnya. "Maaf." Andreas mengembalikan badannya dan memberanikan diri menatap Jenny meskipun wajahnya tiba-tiba saja merasa panas, membayangkan kejadian di kamar mandi tadi yang tiba-tiba saja muncul di dalam benaknya ketika menatap wajah Jenny. "Keringkan dulu rambutmu. Tidak ada kipas angin di sini." Jawaban Jenny membuat Andreas langsung tertawa. "Ada yang lucu?" Pekik Jenny tidak terima.
Andreas kemudian menghentikan tawanya dan berjalan ke sisi laci tempat di mana ia menyimpan hairdryernya. Keringkan, Andreas melemparkan hairdryer itu pada Jenny. Dengan wajah cemberut, Jenny kemudian mulai menyalakan hairdryer itu, tapi ia terlihat kesulitan menggunakannya. Andreas yang tidak sabar kemudian mengambil alih hairdryer di tangan Jenny dan mulai mengeringkan rambut Jenny. "Diamlah," pinta Andreas ketus. "Itu panas bodoh, jangan sampai terkena telingaku," jawab Jenny tidak kalah ketus. "Makanya kamu jangan bergerak terus." Kepalaku," Jenny merintih saat hairdryer yang Andreas pegang tidak sengaja tersangkut rambut Jenny yang sangat kusut. "Diamlah, rambutmu ini apakah sarang burung? Mengapa sangat kusut?" "Enak saja, ini tidak kusut," elak Jenny tidak terima. Ia kemudian menyentuh rambutnya yang masih sedikit basah dan jarinya tersangkut dengan rambut kusutnya. "Hanya sedikit," ucapnya pelan karena merasa malu. "Tuan, Nyonya, makan malam sudah siap." Dewi membuka pintu saat melihat Andreas tertawa sambil mengeringkan rambut Jenny. Dewi pun mengurungkan niatnya dan memilih menunggu hingga Andreas dan Jenny keluar dengan sendirinya. "Tuan sedang mengeringkan rambut Nyonya sambil tertawa," ucap Dewi antusias saat menceritakan kejadian yang tadi ia lihat kepada sang chef yang tengah menata meja, kini dibantu dengan 2 orang pelayan yang menguping. Salah satu di antara mereka kemudian mengirimkan pesan kepada kakek Andreas. "Tidak mungkin," komentar Darwis tidak terima saat mendengar sekretarisnya membacakan pesan yang dikirimkan pelayan untuk mematai-matai Andreas. "Suruh dia memotretnya. Aku tidak percaya omongan tanpa bukti." "Baik, Pak. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya sebanyak-banyak beserta komentarnya ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye."